Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Banyak sekali yang DM kayak nanyain, Kak, kok lama tidak sharing video baru gitu ya. Banyak sekali yang DM, malah insya Allah kalau misalnya ada waktu, ada kesempatannya, yang DM pasti aku bales kayak sharing-sharing masalah GERD, masalah lebih banyak sih masalah anxiety-nya ya. Jadi kemarin sempat lama tidak sharing video karena memang selama liburan banyak hal yang perlu dikerjakan. Jadi bukan karena aku lagi mengalami sensasi-sensasi aneh lagi. Alhamdulillah kalau itu sudah bisa terkendali, sudah bisa dikendalikan dengan baik. Jadi memang karena banyaknya hal yang perlu dilakukan, jadi tidak sempat membuat video baru teman-teman. Jadi insya Allah mulai sekarang bakal aktif lagi. Silahkan komen di kolom komentar selama aku tidak sharing video baru, hal-hal perbaikan apa saja yang kalian alami, atau masih ada sensasi-sensasi apa saja yang paling cekat dan paling mengganggu bagi kalian. Jadi setelah kalian menonton setiap video-videoku, setelah kalian menonton video-video dari para mentor yang telah berhasil juga melawan GERD dan psikosomatik, semoga itu bisa kayak menjadi obat bagi kalian. Intinya kalian tidak sendirian mengalami penyakit ini, mengalami gangguan ini, karena banyak sekali orang di luar sana yang juga mengalaminya. Jadi untuk lama atau cepatnya sembuh itu tergantung dari kalian sendiri, karena memang intinya berada di 4P: pola makan, pola pikir, pola hidup, sama pola waktu makan. Jadi kalau misalnya kalian sudah bisa berhasil udah tahu nih makanan mana yang cocok dan makanan mana yang tidak cocok, terus kalian sudah bisa mengatur pola waktu makan kalian, terus pola hidupnya juga semakin kesini semakin baik, maka insya Allah asam lambungnya akan segera menurun teman-teman gitu. Jadi kalau memang yang pembahasan yang akan selalu aku bahas sih masih mengenai tingkat kecemasan yang berlebih, kayak tingkat kepanikan yang berlebih, sering overthinking, pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif, pikirannya yang memikirkan hal-hal ke depannya, dan yang difikirkan adalah hal-hal yang buruk yang menurut kita itu akan terjadi gitu teman-teman. Jadi memang banyak sekali DM yang masih berkaitan dengan itu semua. Kak masih cemas, Kak badan masih sering keringat dingin, masih pegel-pegel, mata buram gitu ya. Itu kan karena memang kita yang masih terlalu panik dan terlalu cemas akan sesuatu. Aku sudah bilang ke kalian kalau misalnya sering mengatakan kepada kalian kalau apapun yang sedang kalian alami, entah kalian sedang mengalami serangan panik waktu itu juga, kalian harus percaya bahwa kalian pasti akan selalu bisa melewatinya. Sudah berapa tahun, sudah berapa lama sih kalian sering mengalami gangguan yang tidak nyaman ini gitu ya? Masa akan selamanya akan dibiarkan terus-terusan cekat gitu di kalian? Jadi kalau menurut aku pribadi sudah waktunya untuk move on, sudah waktunya untuk berhenti memikirkan hal-hal yang tidak baik, berhenti memikirkan hal-hal yang mengganggu proses penyembuhan kita, kayak memperlambat proses penyembuhan kita gitu teman-teman. Jadi kayak benar-benar pola pikirnya sekarang dirubah, diikutin semua arahan dari semua mentor-mentor, kayak menjaga pola hidup, menjaga pola pikir gitu ya. Menjaga pola pikir ini yang paling utama. Masih kayak ketakutan ketika ada sensasi datang, itu masih mikir ini kenapa ya. Terus kalau kayak semua sensasi yang hadir di kalian tuh kayak kalian masih mempertanyakan ini kenapa gitu teman-teman. Sedangkan jawabannya sudah jelas. Kalau kalian sudah periksa ke dokter, terus sudah didiagnosa oleh ahlinya, maka kalian memang harus percaya itu semua. Jadi yang membuat kalian itu lama untuk bisa move on, untuk bisa sembuh dari gangguan ini, karena memang kita yang masih terlalu cemas, masih parno gitu, masih
suka mikir-mikir gitu, suka ketakutan sendiri, takut penyakit inilah, takut penyakit itulah gitu. Padahal semua sensasi yang aku rasakan dulu itu sudah aku urutkan, sudah aku kasih tahukan juga. Jika kalian mengalami itu semua sekarang, jadi don't worry, jangan terlalu khawatir. Maka insya Allah semua sensasi-sensasi itu akan mereda jika kalian sudah tidak terlalu panik, sudah tidak terlalu cemas lagi teman-teman. Jadi yang badannya masih suka lemas, berat badannya turun, badan lemas kepikiran, berat badan turun kepikiran, mata buram kepikiran, letih, lemah, lesu kepikiran, keliengan kepikiran. Jadi kalau tambah dipikir, maka itu yang membuat sensasinya tuh semakin cekat gitu teman-teman. Kalau aku, entah kalau di kalian ya, kalau aku sudah benar-benar di fase yang misalnya keliengan, oh mungkin asam lambungnya lagi naik, kayak dicuekin aja, gak nyampe sejam insya Allah sudah selesai. Atau kalau misalnya lagi parah banget, itu kayak dibawa tidur aja, dibawa istirahat. Biasanya bangun tidur itu akan membaik, karena ketika tidur kan kayak otak kita tuh rileks gitu ya. Jangan terlalu memikirkan segala sesuatunya, apalagi kalian sudah tahu ilmunya, kalian sudah tahu kalau semua ini terjadi karena terjadi begitu lama, gangguan ini terjadi begitu lama karena memang pikiran kita yang terlalu mencemaskan sesuatu. Ketika kalian sudah tahu akan itu, lebih baik kalian bisa mengontrol semua pikiran buruk yang datang pada diri kalian. Kayak kalau aku kepikiran gini terus, aku udah bakal sembuh gitu ya. Jadi benar-benar diikutin semua cara-cara yang udah aku sharing, cara mengatasi kecemasan, cara kayak ngeganti pikiran negatif ke pikiran positif gitu ya. Itu sudah aku share videonya teman-teman, silahkan dicari lagi ke atas. Jadi alhamdulillah sampai sekarang aku sudah berada di fase ini, di fase kalau menurut aku sudah sembuh karena aku sudah berada di fase yang ikhlas menerima, kayak sudah sadar gitu apapun yang sensasi yang misalnya lagi ngeganggu aku, itu aku sadar, oh mungkin aku karena lagi stres, lagi banyak hal yang tak pikirkan. Jadi ketika kita sadar, maka kita tidak akan terlalu ketakutan. Ketika kita tidak terlalu ketakutan, maka semua panik, semua pikiran negatif itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau itu sudah jadi, maka tidak akan terlalu lama sensasi itu muncul di tubuh kalian teman-teman. Jadi memang poin utamanya adalah bagaimana cara kalian agar bisa melatih pikiran kalian untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang negatif terus-terusan. Maksudnya kayak cekat gitu seharian. Nah kalau itu sudah sering kalian lakukan, kayak ada pikiran negatif satu muncul, itu akhirnya difikirkan secara berlarut-larut, kayak kenyamanan, keenaan gitu ya memikirkan hal itu. Kayak kalian bisa kok nyetop itu sudah. Kalau misalnya kayak ada pikiran negatif muncul, misalnya kalian lagi jantung berdebar, terus kalian gimana kalau ini jantung, kalau jantung aku bakal balik rumah sakit, terus gimana kalau akhirnya gini, si ini meninggalnya karena ini tuh kayak diteruskan gitu, hayalan-hayalan negatif itu diteruskan. Nah, dan aku yakin kalian bisa nyetop itu. Kalau misalnya kayak dada berdebar, cukup diingat ya, semua orang yang kena anxiety atau panik berlebih itu akan ngalamin kayak gini, kayak dada deg-degan gitu. Jadi tidak akan lama kok ini terjadi, sensasi ini aku rasakan, insya Allah tak lagi selesai gitu. Jadi kayak di stop sendiri pikiran negatifnya teman-teman, kayak bener-bener langsung disadarkan di bawah alam sadar kalian, langsung disadarkan kalau memang sensasi ini nih hanya sementara gitu. Itu sih, karena memang masih banyaknya teman-teman yang kayak masih ketakutan, masih parno, masih bingung ketika ada sensasi datang, kayak pikirannya masih memikirkan ini penyakit yang aneh, penyakit yang parah, penyakit yang apapun itu. Padahal kalian sudah didiagnosa oleh dokter kalian kalau kalian terkena GERD dan psikosomatik. Jadi percaya saja sama dokternya. Banyak orang yang mengalami sensasi yang kalian rasakan. Yang paling penting juga kayak berpikirnya positif, diikuti oleh ucapan-ucapan yang positif juga. Kayak tidak boleh ngomong kayaknya ini udah bakal sembuh selamanya, akhirnya itu di doa, itu yang kalian inginkan berarti gitu. Jadi silakan berkata hal yang baik, memikirkan hal-hal yang baik, maka insya Allah segala sesuatu yang akan terjadi pada diri kalian adalah kebaikan gitu teman-teman. Jadi kayak kalau
sekarang stop deh kayak ngeluh gitu ya, ngeluh apalagi sampai bilang penyakit ini benar-benar menyiksa, penyakit ini akan membuatku gila gitu ya. Jadi kayak insya Allah penyakit ini akan segera sembuh, mungkin ada hal-hal baik yang pengen Allah titipkan ke aku gitu, kayak berpositif thinking terus. Kalau itu terus-terusan dilatih, insya Allah bisa. Yang membuat itu susah dilakukan karena memang kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu, entah perkataan entah pikiran, itu masih kalian lakukan gitu. Sedangkan dengan kita dikasih gangguan cemas yang berlebih ini sehingga menyebabkan reaksi fisik, kita itu disuruh untuk tidak mengulang habit-habit kita yang jelek dulu, diganti dengan habit-habit yang baik gitu, entah dari pola makan, pola pikir maupun pola hidup teman-teman. Jadi itu kalau menurut aku. Silakan di subscribe, silakan di like, silakan di share videoku, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Silakan komen di kolom komentar tentang apapun yang sedang kalian rasakan. Semoga semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin bisa mengendalikan pola pikir yang negatif itu menjadi pola pikir yang positif, semakin hari menjadi pribadi yang selalu dikelilingi oleh kebaikan, melakukan hal-hal baik, menjaga pola makan gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.